Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Sukses CPNS, tempat belajar CPNS biar sukses. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk support kita lebih semangat lagi bantu pejuang PNS se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date yuk. Jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah di perusahaan sedang terjadi beberapa permasalahan yang berat menurut Anda, mengakibatkan terjadinya penurunan finansial. Hal ini tentu saja berdampak bagi keberlangsungan seluruh komponen perusahaan, termasuk karyawan. Apa yang akan Anda lakukan? Opsinya adalah A. Tetap bekerja dengan baik seperti hari-hari sebelumnya. B. Membuat strategi baru untuk meningkatkan hasil kinerja. C. Mempelajari hal yang mungkin jadi penyebab penurunan tersebut. D. Sebagai karyawan saya akan mengikuti arahan dari atasan dan kebijakan perusahaan. E. Tetap bertahan di perusahaan, meminta perusahaan mencari jalan keluar. Diingatkan kembali untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini topiknya adalah semangat berprestasi. Dengan indikasi soal adalah 1. Selalu berpikiran positif. Kedua, selalu memiliki motivasi serta kekuatan tekad untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan meraih target-target tertentu. Baik, untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Dapat diartikan bahwa jika Anda memilih opsi D, maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi E, maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi A, maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi C, maka skor Anda 4. Jika Anda memilih opsi B, maka skor Anda adalah 5. Baik, untuk soal ini akan kita bandingkan dari dua skor yang paling tinggi, yaitu 4 dan 5 pada opsi C dan B. Yang pertama, C. Mempelajari hal yang mungkin jadi penyebab penurunan tersebut. Yang B. Membuat strategi baru untuk meningkatkan hasil kinerja. Baik, untuk hal ini, soalnya adalah Anda kedudukan sebagai seorang karyawan. Jadi, tugas Anda adalah membuat strategi baru untuk meningkatkan hasil kerja. Yang skor 4 atau opsi C, mempelajari hal yang mungkin jadi penyebab penurunan tersebut. Ini dapat dilakukan, ini sebagai langkah, tetapi untuk langkah berikutnya adalah membuat strategi. Ketika Anda sudah tahu penyebab penurunan tersebut, maka langkah berikutnya adalah membuat strategi. Jadi ini adalah merupakan hasil final dari solusi perusahaan yang diambil dan Anda sebagai karyawan yang terlibat di dalamnya. Baik, untuk soal ini indikatornya adalah selalu belajar, mengembangkan diri, belajar hal baru, dan mencari solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Baik, untuk opsi yang paling tepat adalah B. Demikian penjelasan dari kami, sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah atasan Anda mengadakan evaluasi kinerja kerja di perusahaan tempat Anda bekerja. Anda dimarahi oleh atasan Anda karena telat mengumpulkan laporan kerja, sehingga Anda dinilai kurang bertanggung jawab dan membuat image Anda buruk. Sedangkan fakta Anda telat mengumpulkan tugas tersebut karena printer yang akan Anda gunakan bermasalah. Sikap Anda adalah A. Meminta maaf kepada atasan dan berjanji tidak mengulangi lagi hal yang sama. B. Meminta maaf dan menjelaskan bahwa kesalahan tersebut bukan semata-mata karena Anda. C. Menjelaskan bahwa printer untuk Anda
mencetak laporan bermasalah. D. Meminta maaf dan menjelaskan jika keterlambatan Anda karena printer yang bermasalah. E. Tidak terima karena seharusnya perusahaan juga memfasilitasi semua sarana penunjang kerja karyawan. Diingatkan kembali untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk topik soal ini adalah kemampuan mengendalikan diri adalah 1. Berpikir terbuka, 2. Kedewasaan bersikap, 3. Senang berinteraksi dan memiliki interaksi sosial yang baik, 4. Mampu berkomunikasi dengan baik, dan 5. Selalu memiliki second opinion. Baik, untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Baik, dapat diartikan jika Anda memilih opsi E maka skor Anda 1, jika Anda memilih opsi A maka skor Anda 2, jika Anda memilih opsi B maka skor Anda 3, jika Anda memilih opsi C maka skor Anda 4, jika Anda memilih opsi D maka skor Anda adalah 5. Baik, akan kita bandingkan dari dua skor yang paling tinggi. Yang pertama 4 dan 5, opsi C dan D. Yang pertama di sini adalah menjelaskan bahwa printer untuk Anda mencetak laporan bermasalah, sedangkan yang di sini meminta maaf dan menjelaskan jika keterlambatan Anda karena printer yang bermasalah. Dapat diartikan bahwa yang pertama harus Anda lakukan karena Anda seorang karyawan adalah meminta maaf pada atasan, menunjukkan bahwa Anda memiliki dedikasi yang tinggi atau memiliki integritas yang tinggi, yaitu orang yang memiliki kejujuran dan memiliki kemampuan pengendalian diri yang tinggi. Karena seseorang yang memiliki tingkat pengendalian yang tinggi adalah dia mampu mengendalikan amarahnya. Baik, dalam hal ini, maka opsi yang paling tepat adalah D. Dengan indikasi soal adalah tidak gegabah dan memberikan respon, sebaiknya jelaskan dengan santun jika hal tersebut karena fasilitas kantor yang bermasalah. Baik, demikian penjelasan dari kami. Sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah suatu hari Anda dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama. Dan Anda adalah seorang karyawan yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Sebagai karyawan yang profesional, apa yang Anda lakukan? Opsinya adalah A. Menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dengan hasil sebisanya. B. Memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan gaji berupa uang lembur. C. Pulang sesuai jadwal dengan meninggalkan setumpuk pekerjaan di meja untuk dikerjakan besok. D. Melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. E. Membawa tugas tersebut ke rumah dan mengerjakannya di rumah sampai larut malam. Diingatkan kembali untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini, topiknya adalah integritas diri dalam bekerja. Baik, indikasinya adalah seseorang yang memiliki integritas diri dalam bekerja dapat membedakan dengan pasti hal yang benar dan salah, berani memperjuangkan kebaikan dan kebenaran, jadi pribadi yang memiliki integritas tinggi, jujur, tegas, dan disiplin. Baik, untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah. Yang pertama adalah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Dapat diartikan bahwa jika Anda memilih opsi E, maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi C, maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi B, maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi A, maka skor Anda 4.
Jika Anda memilih opsi D, maka skor Anda adalah 5. Baik, akan kita bandingkan dari dua skor yang paling tinggi. Yang pertama adalah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan deadline dengan hasil sebisanya. Dan selanjutnya adalah D, melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. Artinya di sini yang diperlukan adalah integritas dalam bekerja atau integritas diri ya, kedisiplinan, kejujuran. Baik, di sini akan kita bahas. Di sini bisa soalnya diarahkan pada bekerja kelompok. Bisa, tetapi yang diminta adalah sebagai karyawan yang profesional. Pertanyaan yang diminta adalah sebagai karyawan yang profesional. Artinya, menekankan pada keadaan diri sendiri, integritas seseorang yang memiliki kepribadian yang jujur, tegas, dan disiplin. Di sini, artinya Anda dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan jujur. Jujur apa? Jujur kalau Anda memerlukan bantuan orang lain daripada pekerjaan tidak selesai. Jadi, karena Anda memiliki atasan, artinya Anda harus melapor kepada atasan Anda bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain. Nah, untuk hasil yang lebih maksimal, karena tujuannya adalah hasil yang maksimal. Ingat, dalam suatu pekerjaan, tujuannya adalah hasil maksimal. Maka, apabila waktunya memang sangat mepet, maka Anda dituntut untuk jujur. Halo Eduholik, jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah suatu hari Anda dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama. Dan Anda adalah seorang karyawan yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Sebagai karyawan yang profesional, apa yang Anda lakukan? Opsinya adalah A. Menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dengan hasil sebisanya. B. Memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan gaji berupa. Jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah Anda adalah seorang ASN. Sebagai seorang ASN, Anda dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Di masa milenial sekarang ini, marak berita dan informasi hoax di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuat banyak orang mudah terprovokasi, berdebat kusir. Sikap Anda mengatasi hal ini adalah A. Membatasi penggunaan media sosial yang penting-penting saja. B. Mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. C. Mengenali dari jurnal berita terkadang terkesan provokatif. D. Membacanya saja, kemudian tidak mengambil pusing informasi tersebut. E. Membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Diingatkan kembali, untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk topik soal ini adalah teknologi informasi dan komunikasi. Baik, untuk indikator soal ini adalah kemampuan pengendalian atau mengerjakan sesuatu dengan efisien. Artinya, indikasinya adalah mengukur seberapa baikkah Anda dalam menuntaskan suatu pekerjaan secara benar, namun dengan waktu yang lebih cepat, dengan memakai sumber daya yang lebih hemat, dan menunjukkan bahwa Anda menggunakan efisiensi bekerja untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima,
Baik, dapat diartikan, jika Anda memilih opsi D, maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi A, maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi C, maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi E, maka skor Anda 4. Jika Anda memilih opsi B, maka skor Anda adalah 5. Akan kita bandingkan dari dua skor yang paling tinggi, yaitu 4 dan 5 ya. Baik. Untuk skor 4, membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Dan untuk skor 5, yaitu opsi B, mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. Sama-sama ya, di sini sama-sama. Tetapi, mengenali sumber berita dengan akurat dan tidaknya. Secara tidak langsung otomatis untuk opsi B di sini membaca atau mencari informasi. Sama ya. Tetapi setelah membaca atau mencari informasi, maka seseorang dapat mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. Jadi opsi yang paling tepat adalah B. Tidak usah dijelaskan secara terperinci karena jawabannya sudah jelas ya. Untuk indikator soal ini adalah memahami media sosial untuk memudahkan kita saling berinteraksi dan memberikan kemudahan permasalahan. Di atas adalah menunjukkan bahwa Anda kedudukan sebagai seorang ASN memberikan pelayanan kepada publik dan menjadi trend center kebaikan dan kedisiplinan untuk publik. Baik, dalam hal ini Anda sudah tahu jawaban yang paling tepat adalah mengenali sumber berita akurat atau tidaknya untuk bermedia sosial. Demikian penjelasan dari kami, sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah Anda sedang melayani banyak nasabah di kantor Anda. Antrian cukup panjang. Kemudian, ada seorang kakek-kakek umur 70 tahun juga ikut mengantri. Karena terlalu lama dan antrian panjang, kakek tersebut meminta untuk dilayani terlebih dahulu. Sikap Anda adalah A. Minta maaf, meminta kakek tersebut untuk ikut antri sesuai dengan nomor antri. B. Minta maaf, meminta untuk tetap antri karena pelayanan didasarkan pada jadwal kedatangan. C. Langsung melayani kakek tersebut karena sudah tua. D. Melayani kakek tersebut kemudian memberikan pengertian kepada pelanggan yang lain. E. Memberikan pengertian kepada kakek kepada yang lain dan melayani kakek tersebut. Diingatkan kembali untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini, topiknya adalah orientasi kepada pelayanan. Artinya, indikasinya adalah selalu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, senang melayani terutama untuk kepentingan orang banyak, melatih diri untuk disiplin, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan skala prioritas, dan mempergunakan waktu secara optimal terutama saat jam kerja. Baik, untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Baik, dapat diartikan jika Anda memilih opsi B, maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi A, maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi C, maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi D, maka skor Anda 4. Jika Anda memilih opsi E, maka skor Anda adalah 5. Baik, kita akan bandingkan dari dua skor yang paling tinggi, yaitu opsi D dan E. Skor 4 adalah melayani kakek tersebut, kemudian memberikan pengertian kepada pelanggan yang lain. Itu yang selanjutnya adalah yang E, memberikan pengertian kepada yang lain dan melayani kakek tersebut. Artinya di sini hanya dibalik dua prioritas saja. Anda mendudukan kakek tersebut dan nasabah yang lain sama, sederajat. Tetapi dalam hal ini Anda diberikan wewenang untuk mendahulukan
seseorang yang lebih membutuhkan karena melihat kakek tersebut usianya sudah tua. Artinya, tindakan yang harus Anda lakukan adalah memberikan pengertian dahulu kepada nasabah yang lain. Baik. Dan melayani kakek tersebut. Untuk opsi D, Anda melayani kakek tersebut. Selanjutnya memberikan pengertian kepada yang lain. Artinya yang lebih tepat adalah memberikan pengertian dulu kepada yang lain baru melayani kakek tersebut. Misalnya dengan cara meminta maaf kepada nasabah yang lain dulu baru melayani kakek tersebut. Begitu. Untuk indikator soal ini adalah kan pelayanan yang baik, cepat, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Artinya dapat dipahami ya. Kedudukan antara nasabah dan kakek tersebut sama karena kakek tersebut merupakan nasabah, tetapi harus ada sesuatu yang diprioritaskan karena kakek tersebut termasuk usia yang lansia. Baik, dapat dipahami untuk soal ini. Opsi yang paling tepat adalah E. Baik, demikian penjelasan dari kami. Sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton full video ini. Tuliskan saran, request soal, konten, dan hal lain yang kalian inginkan di kolom komentar. Salam pejuang PNS, salam sukses CPNS.